Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam. di sini kami akan mempresentasikan proyek kami di mana progres dan targetnya pada minggu ini. Di mana proyek kami berjudul tentang analisis sentimen review film menggunakan metode SPM atau support vector machine. Kemudian di sini kami beranggotakan 3 orang dari kelompok 7, di mana saya sendiri yaitu Muhammad Lubis dengan NIM 2 dan rekan saya Burhan dengan NIM 17 dari angkatan 18. Saya Fadil Laki-Laki dengan NIM 123 dan 134. Nah, selanjutnya ini ada job description-nya, di mana pada pertama kami itu menentukan judul project. Itu sebelum pembuatan proposal kemarin. Di sini pembuatan judul project ini kami diskusikan dan kami sepakati bersama. Kemudian pembuatan proposalnya itu kami kerjakan bersama-sama, tapi yang lebih bertanggung jawab lebih besar di sini saya sendiri. Kemudian yang ketiga ada riset dan pencarian dataset. Itu kami kerjakan bersama-sama juga. Yang lebih bertanggung jawab di sini yaitu Fadel. Kemudian yang keempat, sini ada programming, yaitu kami kerjakan bersama-sama juga. Yang lebih bertanggung jawab di sini yaitu Burhan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu dataset dan software yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama, dataset sendiri diambil dari Kaggle yang dengan judul Sentiment Analysis of IMDb Movie Review. Yang kedua, software. Kami menggunakan software Google Colab dan Microsoft PowerShell. Selanjutnya, progres yang sudah kami lalui dan kami lewati. Yang pertama, mencari dataset dan load dataset dari Kaggle.com. Yang kedua yaitu processing, ada remove function yaitu proses menghilangkan tanda baca dan simbol. Yang kedua tokenization yaitu proses memecah data menggunakan spasi. Yang selanjutnya itu software removal yaitu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak dapat memberikan dampak. Yang selanjutnya yaitu stemming yaitu teknik mereduksi setiap kata dalam dataset. Proses yang ketiga yaitu evaluasi model menggunakan support vector machine berupa visualisasinya. Selanjutnya target. Adapun target yang akan kami yaitu menyelesaikan sesuai progres yang belum terselesaikan, terutama pada bagian programming. Selanjutnya adapun kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama ukuran dataset yang cukup besar dan koneksi yang kurang mendukung, yang mengakibatkan dalam proses download dan upload data memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya dengan spesifikasi laptop yang kurang memadai, sehingga dalam melakukan compile membutuhkan waktu yang sangat lama. Terus jarak antar anggota yang jauh dan juga koneksi yang kurang memadai sehingga menyulitkan kami dalam koordinasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam program yang akan di-share oleh Burhan. Ini muncul ya? Muncul. Okay. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan program kami menggunakan Google Colab. Pertama sekali kita akan mengimport dulu library yang akan kita butuhkan nanti untuk program ini, di mana pertama ada library NumPy, di mana ini berfungsi untuk membentuk array, dan import pandas itu berfungsi untuk open source yang menyediakan struktur data untuk analisis data. Kemudian ada Seaborn untuk visualisasi data yang dibangun atas Matplotlib. Kemudian ada juga library NLTK, itu untuk membangun analisis teks. Ada juga from Sclaren Vector ini untuk mengubah teks menjadi vektor. Kemudian ada juga di bawahnya ada mengubah teks menjadi vektor menggunakan tab PDF, dan library selanjutnya. Selanjutnya kita mengimpor data dari selanjutnya kita mengimpor data, di mana nanti data ini berisikan dataset yang kita upload.
yaitu filenya .csv. Kemudian di sini kita menampilkan dataset, di mana dataset ini nanti kita tampilkan 10. Kemudian kita menampilkan hasil sentimennya, di mana kita di sini membuat 2 sentimen, yaitu negatif sama positif. Negatif berjumlah 25.000, positif berjumlah 25.000 juga. Dan selanjutnya kita itu meng-split data atau membagi data, di mana ada di sini ada data latih sama data tes, di mana data tes nanti berjumlah 40.000 dan data set tesnya itu berjumlah 10.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mengimport library yaitu fungsinya untuk membangun program analisis tes, dan kita download Stopwords. Stopwords sendiri fungsinya yaitu untuk mencari kata yang biasanya muncul dalam jumlah besar yang dianggap tidak memiliki makna. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti yang, di, ke, dari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses removing. Yang pertama kita akan menghapus strip HTML. Selanjutnya kita akan menghapus tanda bracket. Terus kita akan menghapus teks yang ada di antara kurung siku atau brackets. Selanjutnya kita akan menghapus teks atau karakter khusus seperti ada tanda apa ini biasanya kalau dalam itu buat pangkat gitu, terus ada ZA, ada Z0 kayak gitu. Selanjutnya ada proses stemming. Proses stemming sendiri fungsinya yaitu untuk melakukan reduksi setiap kata dalam dataset untuk mendapatkan kata dasar dari setiap kata. Untuk proses ini kalau kita run memakan waktu yang sangat lama karena dia akan mereduksi semua kata yang ada dalam dataset. Selanjutnya ada stopwords. Stopwords sendiri dalam bahasa Inggris. Adapun hasil dari di stopwords yaitu ada where, ada other. Ini banyak sekali seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya itu kita melakukan tokenizer. Tokenizer yaitu fungsinya untuk memisahkan teks menjadi potongan-potongan kata untuk kemudian dianalisa. Setelah kita melakukan tokenizer, kita akan melakukan filtering. Filtering sendiri yaitu mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizer dengan menggunakan algoritma stop list, yaitu membuang kata-kata yang kurang penting, dan word list, menyimpan kata-kata yang penting. Selanjutnya ada normalisasi train review dan normalisasi test review. Fungsinya yaitu untuk mengatasi kata-kata yang tidak biasa, stopword removal, dan stemming. Normalisasi juga untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Selanjutnya ada TF-IDF Vectorizer. Fungsinya yaitu untuk mengubah teks menjadi representasi angka yang bermakna yang digunakan untuk menyelesaikan algoritma prediksi ataupun klasifikasi. Adapun yang hasil yang didapatkan yaitu ada 40.000, ini ada 60 juta untuk data trainnya. Begitu juga untuk data tesnya yaitu ada 10.000 berbanding 6 juta juga 6 juta berapa nih? 209.089. Terus untuk ini hasil tesnya yaitu ada 0,3. Kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus itu skornya 1. Terus selanjutnya itu ada label biner. Kita akan mengubah data menjadi biner. Dari 50.000 data ini kita akan mengubah datanya menjadi biner. Adapun hasilnya yaitu ada 1010 gitu. Untuk 1 sendiri yaitu positif dan 0 itu negatif. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya terkait SVM. Baik, setelah beberapa langkah yang sudah kami jalankan, langkah selanjutnya yaitu training linear SVM, yaitu kita melatih menggunakan SVM.
Selanjutnya kita menyesuaikan SVM untuk fitur TF-IDF. TF-IDF sendiri yaitu digunakan untuk memperbuat sebuah kata. Lalu kita memprediksi model dengan fitur TF-IDF. Selanjutnya skor akurasi dengan fitur TF-IDF pada program kami ini menunjukkan skor SVM TF-IDF yaitu 0,5112. Selanjutnya hasil laporan klasifikasi menunjukkan hasil positif, memiliki precision 1,00, recall 0,02, F1 score 0,04 dengan support 4993. Lalu negatif dengan precision 0,51, recall 1,00, F1 score 0,67 dan support 5007. Akurasi sendiri menunjukkan nilai 0,51 dengan support 1000. Yang terakhir yaitu confusion mapping dengan TFDF dengan menunjukkan hasil yang kiri bagian atas yaitu true positif 5000, atas kanan yaitu false positif dengan nilai 0, yang kiri bawah yaitu false negatif dengan nilai 4888, dan yang terakhir true negatif dengan nilai 105. Oke, untuk program sudah kami jelaskan, di mana nanti masih ada target yang belum kami capai, yaitu pembuatan word cloud, di mana nanti word cloud ini yaitu menampilkan kata-kata di mana ada positif sama negatif. Yang lebih muncul itu dalam word cloud nanti ada juga penambahan atau input kata-kata secara manual, yaitu nanti di mana teks yang akan input masuk ke positif atau ke negatif seperti itu. Oke, sekian dari kelompok 7, di mana ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.